Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my lovely student. How is it going? I hope you always healthy and keep hamasah. Allahu Akbar. Okay, welcome back to science lesson with Miss Mita. Okay sayang, long time no see and I hope you are ready for study now. Let's start our activity today. We must pray to Allah. May Allah make it easy for us. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke sayang, please look at this picture. Do you know this and this? Pasti anak Miss tahu ya, ini siapa-siapa aja. Ya, jadi ini adalah ketua OSIS, yang ini wakil ketua OSIS, dan ini adalah anggotanya. Jadi, OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah. Nah, kira-kira apa ya Miss kaitannya dengan pelajaran kita hari ini? Nah, kalau misalnya di sekolah itu ada OSIS, nah, untuk biologinya ada sistem organisasi kehidupan, ya. Nah, sekali lagi lihat gambar, wow, Masya Allah ada rumah Miss Mita di sini, ya, anggap saja ini rumah Miss Mita. Kira-kira kalau misalnya kita bangun rumah, itu apa saja ya komponen yang dibutuhkan? Yang paling utama, iya, ada pasir, pintar. Apalagi nak? Cuman pasir aja, langsung jadi rumah yang sebagus ini. Iya, ada batu bata. Apakah cuman pasir, batu bata, terus langsung jadi? Tidak ya. Apakah cuman satu batu bata itu cukup? Tentu tidak. Oke, jadi ada banyak batu bata. Nah, barulah jadi rumah Miss Mita. Ya, seperti itu. Jadi, untuk sistem organisasi kehidupan, nah, layaknya dengan satu buah batu bata, terdiri dari kumpulan batu bata, barulah jadi nanti rumah yang sebagus ini. Nah, jadi untuk pembelajaran kita, silahkan dilihat. Nah, di sini ada atom, molekul, makromolekul, organel, barulah jadinya sel, yaitu satu buah batu bata tadi kita umpamakan. Terus ada jaringan, kita umpamakan tadi adalah kumpulan batu bata. Nah, di sini ada organ. Nah, setelah organ ada sistem organ. Setelah sistem organ ada organisme, yaitu individu atau makhluk hidup. Selanjutnya, kumpulan dari berbagai organisme ada populasi. Nah, beberapa populasi akan membentuk suatu komunitas. Nah, apabila komunitas, ada populasi, ada organisme, akan membentuk suatu ekosistem. Nah, beberapa ekosistem akan membentuk biosfer. Jadi, untuk materi hari ini yang kita pelajari adalah mengenai sel, ya. Nah, Miss Mita ulangi, siapa yang masih ingat yang urutan sistem organisasi kehidupan yang dimulai dari sel tadi? Ya, sel. Selanjutnya ada jaringan. Pintar. Organ. Sistem organ. Apa lagi? Wow, setelah sistem organ, lalulah terbentuklah organisme atau individu. Nah, selanjutnya ada populasi, komunitas, pintar, ekosistem, dan yang terakhir adalah yang paling besarnya ada biosfer. Oke, ingat ya urutannya. Oke, jadi topik today is sejarah penemuan sel, pengertian sel, komponen penyusun sel, and then the last is fungsi organel sel. Jadi take your pen and your book.
Jadi tolong dicatat hal-hal yang pentingnya. Kayaknya semuanya penting nih. Nah, jadi tolong didengarkan dan dilihat gambarnya. Jadi fokus ya. Oke, untuk yang pertama kita masuk ke sejarah penemuan sel. Wow, berarti ada sejarahnya dong, Miss. Penemuan sel itu ada. Nah, ini namanya adalah Robert Hooke. Di mana Robert Hooke itu dia mengamati sebuah sayatan gabus batang tanaman Quercus huber dengan mikroskop buatannya. Jadi menemukan banyak ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Jadi ruang-ruang kosong inilah yang disebut sel tadi. Nah, kalau istilahnya itu selula atau sel. Ya, ingat ya, Robert Hooke. Nah, kemudian disusul Anthony van Leeuwenhoek. Nah, di sini ada Schleiden, Schwann, dan Virchow. Ya, jadi anak Miss harus ingat siapakah yang menemukan pertama kali sel? Ya, Robert Hooke. Oke, kita lanjut. Nah, ke pengertian sel. What is cell? Ada yang tahu atau yang masih ingat ketika di SD? Ya, unit terkecil di kehidupan. Oke, good job. Nah, tapi kalau itu dipakainya di SD, kalau untuk SMP, ini dia. Unit struktural dan fungsional kehidupan. Nah, dari sini anak Miss bisa tahu ya, unit struktural ya dan fungsional kehidupan. Nah, sel itu tadi yang paling kecil ya. Jadi dia struktural dan fungsional. Apa itu struktural dan fungsional, Miss? Nah, mari kita pelajari. Nah, untuk masuk ke jenis sel. Jadi jenis sel berdasarkan ada tidaknya membran itu ada terbagi berapa ya? Ya, ada terbagi 2. Yang pertama prokaryotik, yang kedua itu adalah eukaryotik. Nah, di sini ada contoh. Kalau prokaryotik, nah, tidak memiliki membran inti sel. Apa contohnya, Miss? Yaitu contohnya bakteri. Ini dia. Dia tidak memiliki membran inti sel. Jadi inti sel itu tidak diselubungi membran. Nah, sedangkan eukaryotik, bacanya eukaryotik atau eukaryotik, dia memiliki membran inti sel. Nah, biasanya terdapat pada kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Sedangkan ini adalah yang prokaryotik itu Monera ya, bakteri. Nah, di sini anak Miss bisa lihat, sini ada animal cell and plant cell. Apa sih, Miss, itu? Oke. Nah, ini berdasarkan ada tidaknya membran. Yang berikutnya berdasarkan jumlah selnya. Pasti tahu ya. Ada yang tahu ini? Uni. Nah, uni. Kalau udah kedengar kata uni, bukan uni orang Minang ya. Uniselular, berarti itu 1. Artinya bersel 1. Nah, contohnya itu adalah sama kayak tadi, bakteri. Nah, sedangkan multi itu banyak ya. Jadi multicellular cell itu bersel banyak. Nah, ini sama kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Oke, nih ada amoeba, paramecium, dan euglena. Oke, yang ini banyak ya. Nah, ada hewan, tumbuhan, jamur. Nah, baik itu pun Protista. Oke sayang, sampai di sini paham ya? Apa saja ruangan yang terdapat di denah ini? Ada ruang makan, musola, taman, ada gudang, ada dapur, ada kamar mandi, ada ruang tidur anak, ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada garasi. Apa ya, Miss, hubungannya dengan gambar yang di sampingnya ini, gambar sel ini? Iya, jadi di sini kalau ada ruang makan, ada gudang, ada ruang keluarga, dan di sini ada membran sel, di sini ada inti sel, di sini ada sitoplasma.
Jadi sama-sama memiliki komponen penyusun dan fungsinya masing-masing. Nah, kalau misalnya musola itu fungsinya adalah untuk sholat. Kalau ruang tidur tentu untuk tidur ya. Nah, ruang makan untuk makan. Ruang keluarga untuk tempat kumpul keluarga. Ada ruang tamu, ada gudang, ada garasi. Nah, jadi sama halnya dengan sel. Sel juga memiliki komponen dan fungsinya masing-masing. Oke, nah kita masuk ke ini tadi ya fungsinya. Jadi komponen penyusun sel itu ada yang kimiawinya, terdiri dari karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat. Nah, untuk komponen utamanya, komponen utama yang ada di setiap sel itu, ya baik uniselular maupun multiselular, baik maupun prokariot atau eukariot. Nah, ada membran sel. Nah, membran sel ini sama tadi dengan denah, itu ada di rumah kan ada dinding tuh, ya kan? Kalau di rumah kita nggak ada dinding sel gimana? Nah, sama halnya fungsinya dengan membran sel ini, bagian terluar dari sel yang berupa selaput tipis mengatur hubungan antara komponen di dalam sel dengan lingkungan luar sel. Ya, itu diibaratkan dengan dinding rumah kita. Ya, sayangnya bayangkanlah kalau nggak ada dinding rumah gimana tuh? Nah, terus kita lanjut, ada sitoplasma. Nah, sito itu adalah sel, plasma adalah cairan. Jadi cairan yang terdapat di dalam sel. Fungsinya apa, Miss? Nah, sitoplasma ini, dia ini kan ada nih, terdapat banyak nih, ada bentuknya berbagai-bagai, dan terdapat juga ada inti sel sebagai medium terjadinya reaksi-reaksi kimia. Dan ada lagi ya fungsinya yang lain. Oke, next. Nah, ini dia inti. Kalau kita mendengar kata inti, berarti kalau misalnya nggak ada inti, nggak jalan dong. Nah, gitu. Sama kayak misalnya di sekolah, kalau misalnya nggak ada gedungnya, atau nggak ada gurunya, atau nggak ada muridnya, itu nggak bisa ya, nak. Nah, jadi inti. Jadi ibaratnya gini juga, diibaratkan juga kalau misalnya mobil itu nggak ada mesinnya, gimana mau jalan mesin mobilnya? Atau nggak ada bensinnya, gimana mau jalan? Ya, oke. Jadi inilah inti. Jadi inti ini adalah bahasa lainnya nukleus. Nah, di sini di dalam inti ini terdapat nukleolus, anak inti sel. Jadi di dalam ternyata inti sel itu memiliki anak inti sel, namanya nukleolus. Nah, kalau cairan inti sel itu disebut nukleoplasma. Sampai di sini paham? Ingat ya, komponen utama penyusun sel ada membran sel, ada inti sel, dan ada sitoplasma. Pintar.